Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita mau berbagi lagi ke teman-teman. Ini materinya sederhana buat teman-teman, khususnya ini para pemula yang belum bisa membedakan antara kambing dan domba. Tadi sebagai awalan, jadi teman-teman sudah tahu kan bahwa kita sore ini mau bahas tentang perbedaan kambing dan domba. Nah, teman-teman, sore ini tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, kita akan bahas perbedaan antara kambing dan domba. Dan saat ini ya, di depan saya ini udah ada kambing ya, tepat di depan saya ini udah ada kambing dan di sampingnya ada domba, teman-teman. Nah, jadi kita langsung jelasin dengan ada contoh ya. Nah, teman-teman, secara sederhana yang bisa kita awali untuk menjelaskan perbedaan kambing dan domba ini, pertama teman-teman, dari ciri-ciri fisik deh kita bahas ya. Nah, teman-teman, kambing ini rambutnya cenderung lurus ya. Teman-teman lihat ya, kambing cenderung rambutnya lurus. Kemudian kalau domba, teman-teman, dia keriting, dia membentuk kalau biasanya disebut itu gembel ya. Jadi dia rambutnya dia keriting kemudian menyatu, bahkan dia sulit ketika mau dipotong, jadi dia harus dicukur bahkan dari bulu lembutnya. Nah, kalau kambing ini teman-teman dia tidak perlu dicukur. Itu ya perbedaan yang bisa kita langsung amati langsung ya ketika kita membahas tentang perbedaan kambing dan domba ini. Kemudian yang kedua, kambing jantan cenderung dia mempunyai janggut, teman-teman. Nah, lihat ya, kambing jantan dia mempunyai janggut. Nah, ini kalau mau lihat, nah itu ada janggutnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, biar dia makan dulu. Oke, cukup dulu ya, kita lanjutin dulu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, kambing jantan itu kebanyakan kambing betina juga, jantan dan betina kambing itu kebanyakan dia memiliki tanduk ya. Lihat dua-duanya kambing ini mempunyai tanduk. Sementara domba, pada domba jenis-jenis tertentu seperti Garut memang dia betinanya bertanduk, teman-teman. Tapi kebanyakan domba betina itu tidak bertanduk ya. Kemudian itu yang yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, perbedaan antara kambing dan domba ini dari segi bau. Nah, jadi kambing ini teman-teman, khususnya jantan, karena kambing ini kan dia sifatnya, ini perbedaan juga yang keempat ya. Keempat, nanti kita balik lagi ketiga. Keempat ini, kambing ini teman-teman dia hidupnya itu individual. Jadi dia hidupnya ya sendiri-sendiri gitu. Kalau teman-teman misalnya di satu lapangan ya, di satu lapangan atau lahan luas tertentu, teman-teman, maka teman-teman akan menyaksikan bahwa mengendalikan 100 domba lebih mudah daripada mengendalikan 10 kambing. Kenapa? Karena kalau domba ini dia sifatnya koloni. Ketika di satu lapangan, ketika kita tarik satu domba, apalagi dia ternyata kita ketahui sebagai kepala sukunya ya, sebagai ketuanya, bahkan tidak usah ketuanya pun, ketika domba ini ditarik maka yang lain mengikuti, teman. Nah, berbeda dengan kambing. Kambing ini mau tarik satu, yang lain belum tentu ikut. Jadi perbedaan keempat, kambing ini individual, domba ini dia koloni. Makanya khususnya ketika teman-teman mendesain kandang domba dan kambing itu ada perbedaan. Kambing biasanya harus teman-teman skat satu-satu. Ukurannya 0,5 kali 120 cm. Kalau domba ini 1 dikali 1,5 itu udah bisa masuk 5 sampai 7 ekor. Nah, itu ya perbedaan kambing dan domba yang keempat. Balik lagi yang ketiga. Nah, karena domba ini individual, teman-teman, di penjelasan yang ketiga tadi, saya ingin menjelaskan bahwa kambing ini punya kelenjar bau di belakang tanduk. Untuk apa? Untuk menandai teritorial ya. Jadi dia untuk menandai wilayah kekuasaan. Kalau kucing kita tahu dengan kencing, anjing dengan kencing ya. Nah, kalau kambing ini dia menandai wilayah kekuasaan dengan menggesekkan tanduknya ke pohon, teman-teman. Jadi dia biasanya
menggesekkan tanduknya ke pohon sehingga kelenjar baunya keluar, maka pejantan lain biasanya sudah tahu ini wilayah kekuasaan satu pejantan tertentu. Berbeda dengan domba. Domba tidak mempunyai kelenjar bau, teman-teman. Olehnya ketika kita mengkonsumsi kambing maupun domba secara sederhana, teman-teman sebenarnya bisa membedakan, oh ini daging domba, ini daging kambing. Karena daging kambing ini biasanya dia lebih kuat mengeluarkan bau perengus ya, atau bau yang kuat dari kambing itu sendiri. Nah, itu teman-teman perbedaan ketiga. Keempat tadi udah ya, bahwa dia individual, kemudian domba koloni. Baik, selanjutnya teman-teman yang bisa teman-teman amati selanjutnya adalah tentang pakan ya. Nah, domba ini dia makannya itu merumput, teman-teman. Jadi dia cenderung merunduk ya kalau domba. Sementara kambing ini dia cenderung mendaun karena dia makan rambanan, teman-teman. Nah, tetapi yang istimewa lagi itu kalau domba ini dia makan apa aja mau. Nah, kalau kambing ini kadang dia harus penyesuaiannya lebih lama dibandingkan domba, tapi dia makanan utamanya adalah rambanan atau dia mendaun, teman-teman. Perbedaan selanjutnya antara kambing dan domba ini pada aturan syar'i atau aturan syariat ya, yang membolehkan kedua ternak ini boleh digunakan sebagai sarana ibadah ya untuk akikah dan kurban itu seperti apa. Nah, teman-teman, domba ini dia boleh dijadikan hewan kurban atau sebagai hewan akikah ketika usianya sudah memasuki dewasa kelamin. Nah, dewasa kelamin domba, teman-teman, lebih dari 5 bulan. Jadi dia usia 6 bulan, domba ini sudah dewasa kelamin. Jadi sebenarnya domba ini di usia 6 bulan sudah boleh dijadikan sebagai hewan kurban maupun akikah. Tapi dia harus memenuhi syarat yang lainnya, yaitu dia gemuk, teman-teman. Nah, sementara kambing ini dia boleh dijadikan sebagai hewan kurban ketika dia sudah poel, usianya 1 tahun, teman-teman. 11 bulan kadang dia udah poel, 11 sampai 1 tahun, 11 bulan sampai 12 bulan atau di usia 1 tahun dia baru boleh dijadikan sebagai hewan kurban dan akikah. Nah, itulah perbedaan dari aturan syar'i yang membolehkan kedua kurban ini boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban dan akikah. Tadi ya teman-teman tentang makan, kalau domba ini dia merunduk, biasanya makan rumput. Kalau kambing ini dia mendaun, biasanya dia makan daunan. Kita lihat ini saya udah ada ambil daun nangka, teman-teman. Tapi biasanya ya domba ini dia makan apa aja juga mau. Saya taruh di sini, kambing pasti makan, domba juga makan. Teman-teman, jadi kambing ini dia sangat senang dengan rambanan ya, sangat senang, khususnya daun nangka. Tapi domba juga senang. Nah, itulah perbedaan kambing dan domba, teman-teman. Semoga menjadi informasi yang menarik buat teman-teman. Kalau dikonsumsi enaknya yang mana? Biasanya ya tergantung kebiasaan sih. Bagi teman-teman, intinya dua-duanya enak ya, apalagi di sate, di tongseng, di gulai, wah, sangat lezat, teman-teman. Nah, itulah perbedaan kambing dan domba. Kalau masalah pasar, teman-teman bisa menentukan sendiri. Sebenarnya kalau dua-duanya ini dipelihara, dua-duanya juga bisa dijual. Intinya yang mana teman-teman paling senang, yang mana teman-teman paling suka, dan yang mana yang benar-benar menghasilkan, teman-teman pilih sendiri. Dan semoga informasi pada kesempatan sore hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.